Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah belajar pantun sama Pak Leman. Katanya Pak Leman, Mas Bayu, sesekali kalau ceramah itu pakai pantun. Ya udah, cari Pak Leman. Maka kemarin saya dikasih pantun sama Pak Leman. Saya hafalin 3 hari 3 malam baru hafal. Pantunnya kalau tidak salah bunyinya seperti ini. Jalan-jalan malam ketemu sama Om Aji. Yang jawab salam semoga cepat naik haji. Amin. Ada lagi 2 pantunnya yang diajarin. Jalan-jalan malam ketemu sama Om Aji lagi. Yang tidak jawab salam semoga lakinya nikah lagi. Ini sebenarnya tidak mau saya ngapalin, tapi dipaksa ngapalin sama Om Leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sa'adatul mukhtaramin a'izzatul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidah, wabil akhos yang di dalam agak ngumpet di depan pintu, di dalam pintu Bapak Aminuddin, guru kita semua. Coba nengok sedikit Pak biar saya lihat. Nah itu yang sama-sama kita taklimi, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita harapkan barokah serta barokah doa serta barokah ilmunya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ustadz dan ustadzah, alim dan alamah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jajaran kepemerintahan Ibu RW 09 beserta Bapak RT dari RT 1, RT 7 sampai RT 7 yang sempat hadir, mudah-mudahan beliau-beliau ini dapat mengemban amanah sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah bagi masyarakatnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tamu undangan, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena kalau yang dicari adalah ridho, maka semua yang kita lakukan dianggap ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, rizki kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemberian. Rizki adalah karunia. Kalau menurut Imam Ali Al-Jurjani, bukan Imam Ali Al-Jurnaidi, bukan. Atau jangan-jangan Pak Jurnaidi ini adiknya Imam Ali Al-Jurjani, hanya nyamar aja di sini. Jangan-jangan dia ini wali. Selama ini nyamar aja buka bengkel. Sebenarnya dia ini wali, adiknya Imam Ali Al-Jurjani. Makanya namanya mirip Al-Jurnaidi. Menurut Imam Ali Al-Jurjani, yang namanya rizki itu ada rizki yang konkret, ada rizki yang abstrak. Artinya apa? Semua yang kita miliki, baik terlihat maupun tidak terlihat, merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian adanya, berarti selama ini, selama kita hidup, dari bangun tidur lagi, kayak Mbak Surip, bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur lagi, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
tidurnya sendiri itu merupakan rezeki yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki yang banyak, rizki, nikmat yang telah Allah berikan, yang selama ini kita dapatkan, hanya satu permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua: syukuri. Dikasih syukuri, diberikan rezeki syukuri, hanya meminta syukur dari hambanya apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita diberikan rezeki yang begitu banyak, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga, bi ghairi hisab, dan tidak terhitung, hanya satu yang Allah inginkan, yaitu kita syukuri semua yang telah Allah berikan. Jadi permintaan Allah itu mensyukuri. Kalau kita diberi, syukur alhamdulillah. Karena Allah juga mengatakan, kalau hambaku ini mau bersyukur dengan apa yang telah aku berikan, maka akan aku tambah nikmatnya, akan aku tambah rizkinya. Tapi kalau kufur, tidak bisa bersyukur, tunggu, azabku ini sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seakan-akan ayat ini itu mau mengatakan ke kita bahwasanya yang namanya rezeki itu bisa jadi barokah, bisa jadi penolong, tetapi rezeki juga bisa jadi bencana bagi kita semua. Rizki bisa menolong, tetapi rizki juga bisa jadi bencana bagi kita semua. Maka saya berani mengatakan, ada orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Ada orang kaya bisa diseret ke dalam neraka juga karena hartanya. Ada orang mempunyai jabatan bisa masuk surga karena jabatannya. Tetapi juga tidak sedikit yang punya jabatan diseret ke dalam neraka juga karena jabatannya. Ada orang alim pinter masuk ke surga karena ilmunya, tetapi juga banyak orang alim yang diseret ke dalam api neraka bahkan sebelum masuk para penyembah berhala juga karena ilmunya. Maka yang harus kita lakukan adalah syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Lalu bagaimana cara kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita? Kata ulama, yang namanya syukur itu ada dua. Yang pertama syukur qauli, yang kedua syukur fi'li. Apa syukur qauli? Syukur qauli itu adalah syukur yang diucapkan. Kalau kita dikasih, mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita diberi, kita berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih rezeki, saya dapat rezeki. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya dimudahkan pekerjaannya. Berterima kasih. Bersyukur melalui lisan itu yang disebut syukur qauli. Yang kedua syukur fi'li. Kalau masalah syukur qauli, kalau cuman syukur qauli, kelas-kelasnya syukur qauli, hampir semua yang hadir di sini itu mampu semua, Pak. Yang hadir pada kesempatan kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, semua ini mampu untuk bersyukur dengan syukur qauli. Mengucapkan alhamdulillah mampu, mengucapkan terima kasih mampu. Tetapi yang susah adalah rukun fi'li. Perbuatan kita benar-benar seperti halnya bersyukur apa tidak di hadapan Allah ketika diberi nikmat. Ketika lisan kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah diberikan rezeki banyak, tetapi tingkah laku kita pedit, kudit, bakhil luar biasa 7 turunan. Bukan syukur yang sesungguhnya berarti. Ketika lisan kita mampu berterima kasih ya Allah, terima kasih pekerjaan aku lancar, bengkel aku rame, dagang aku rame.
tetapi sama tetangga nggak mau berbagi, maka bukan syukur yang sesungguhnya. Karena kalau syukur lisan semua bisa mengucapkan, tapi yang susah adalah syukur fi'li yang diartikan perbuatan kita berbentuk syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut ulama lagi, jadi saya itu lebih enak menurut ulama. Kalau menurut saya mesti salah, karena saya bukan siapa-siapa. Menurut ulama, nikmat itu rezeki dibagi dua. Yang pertama anfus, yang kedua anwar. Kalau anfus itu nikmat atau rezeki yang ada di diri kita. Kepintaran, kepandaian, kecerdasan, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, hidung masih bisa menghirup udara. Itu yang namanya nikmat atau rezeki anfus yang ada di dalam diri kita. Kalau amwal adalah harta, mobil, motor, rumah, duit, anak, istri, suami, itu disebut dengan rezeki amwal, harta kita semua. Tapi itu semua bukan tujuan. Semua itu bukan tujuan, tetapi alat untuk menuju tujuan. Karena apa? Kalau itu dijadikan tujuan sedangkan itu alat, berarti kita sudah kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Coba kalau saya tanya, jujur aja dijawab, kalau kita kerja nyari apa, Pak? Kalau kita kerja nyari apa, Pak? Duit. Berarti duit tujuannya. Padahal tujuan kerja itu bukan cari duit. Kalau duit tujuannya, berarti hakikatnya kita kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Kita dapat duit, ngumpulin duit supaya apa? Kaya. Berarti tujuan kita adalah kaya. Padahal hakikatnya tujuan kita tidak ingin memperkaya diri di dunia. Berarti kalau tujuannya sekedar kaya, hakikatnya kita sudah kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Karena kekayaan, jabatan, duit, harta, rumah, kemewahan merupakan alat untuk menuju tujuan yang sesungguhnya. Kalau kita tahu. Tetapi terkadang yang namanya manusia lalai. Kalau kerja pikirannya tujuannya duit. Kalau ngumpulin duit tujuannya pengen jadi kaya. Nah, itu semualah yang menjadikan kita kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, Pak, itu ada seorang, kalau tidak salah umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang tidak punya sama sekali. Kalau bahasa sekarang ya kere lah, tidak punya apa-apa, minta didoakan sama Nabi Musa alaihi salam. Minta didoakan, ya Nabiullah, engkau kan Nabi, engkau kalau berdoa mesti diijabah, mesti dikabulkan. Bokyo saya sekeluarga, saya sama istri itu didoakan supaya kaya. Kami ini belum pernah selama hidup merasakan kekayaan, sedetik pun belum pernah merasakan punya duit banyak. Bokyo saya didoakan sama istri agar jadi kaya. Kemudian diiyakan sama Nabi Musa, didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diadukan, ya Rob, umatku ini yang namanya fulan dan fulan pengen dilebihkan rezekinya agar bisa merasakan kekayaan, agar dia bisa merasakan nikmatnya jadi orang punya. Alhasil diijabah oleh Allah, dan Allah memberikan jawaban itu. Kemudian jawaban itu dikasih tahu sama suami istri tersebut. Hai fulan dan fulan, sini kasih tahu, Allah telah mengabulkan doaku. Kata Allah, kamu akan diberi kekayaan selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu mikir, suami istri ini mikir. Kalau bahasa sininya ya, Papa, ini kan kita kayanya cuma 1 tahun. Ya udah, mumpung kita kaya, kita bagi-bagi aja rezekinya. Duit kita yang dijadikan Allah itu sebagai rezeki kita, bagi terus. Mumpung kita kaya,
Mumpung kita punya duit, kata Nabi Musa, itu cuma 1 tahun. Mumpung kita diberikan waktu 1 tahun, kita bagi semua. Punya bagi, terus membantu fakir miskin dan anak yatim. Itu yang dilakukan oleh umat Nabi Musa yang tadinya tidak punya, minta kaya, tetapi tujuannya tidak dikumpulkan, tapi ingin membantu orang sekelilingnya. Alhasil apa, Pak? Sampai 5 tahun, sampai bertahun-tahun, ternyata rezekinya dah habis-habis. Bingung Nabi Musa, ngadu sama Allah. Ya Allah, katanya jatah orang ini cuma 1 tahun. Kok sampai 5 tahun tambah kaya? 6 tahun tambah kaya, bertahun-tahun kok tambah terus hartanya. Apa kata Allah? Saya ini membuka 1 jalan pintu rezeki, sedangkan dia bersama suaminya membuka semua pintu rezeki dengan sendirinya. Itulah tujuan ketika kita punya rezeki, Pak. Allah memberikan 1 pintu rezeki. Dia dijadikan kaya, janjinya berapa tahun? 1 tahun. Tetapi dia tidak bertujuan punya uang, dia tidak ada tujuan mengumpulkan harta di dunia. Yang dia tuju adalah ridha Allah. Ketika yang dicari ridha Allah, justru dia tidak kekurangan, justru hartanya tidak habis, justru semakin hari semakin bertambah. Allah bukakan 1 pintu rezeki, kemudian dia membuka semua jalan pintu rezeki dengan sendirinya. Itu luar biasanya kisah yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang bisa mencontoh kisah tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga pintu-pintu yang tertutup karena maksiat kita, karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, karena kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan 1 persatu pintu rezeki kita dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit saya tambahkan, tadi syukuran, ada syukuran rumah, syukuran kesehatan, syukuran resmil ya Pak Jun yang sudah diterima di Universitas Pertamina. Itu merupakan rezeki yang luar biasa bagi Pak Junedi dan sekeluarga. Kalau syukuran rumah itu namanya walimatul wakiroh. Syukuran kita punya rumah itu namanya walimatul wakiroh. Kalau akikoh walimatul akikoh. Kalau memberi nama walimatul tasmiyah. Kalau khitanan walimatul khitan. Kalau nikahan walimatul urs. Dan ada 11 walimah di dalam Islam. Kalau sekarang kita ada di dalamnya adalah walimatul akiroh. Bersyukur atas rumah yang dimiliki oleh Pak Junedi beserta keluarga. Bahkan kata ulama juga walimatul akhirah bisa diartikan mengisi sesuatu yang kosong. Mungkin rumah ini dulu kosong, belum ditempati oleh Pak Jur, kemudian diisi oleh Pak Jur. Itulah namanya walimatul akhirah. Yang samping sana yang dulu bukan bengkel masih kosong, diisi sekarang dengan peralatan bengkel, disyukuri. Itu namanya walimatul wakiroh. Sesuatu yang kosong diisi agar berkah, itu namanya walimatul wakiroh. Makanya ibu-ibu kalau sampai rumah nanti lemari bajunya kosong, minta walimatul wakiroh sama suaminya, minta diisi. Kalau kulkasnya kosong, minta walimatul wakiroh. Artinya Pak, walimatul wakiroh. Oh, udah paham, minta diisi. Dompet kosong, inilah ini ajarannya Om. Emang kayak gini. Langsung nyambung Pak. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Jika ada kelebihan, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laisa ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.